Halo teman-teman, balik lagi di persiapan ujian AMAI 101 dari sekolahasuransi.com. Kali ini kita akan membahas bagian selanjutnya, yaitu mengenai komponen-komponen risiko. Ada apa aja sih komponen-komponen risiko itu? Yuk langsung kita lihat. Jadi komponen risiko itu ada 3. Yang pertama uncertainty, yang kedua level of risk, dan yang ketiga konsep peril dan hazard. Kita mulai dari yang pertama, yaitu uncertainty. Konsep uncertainty atau ketidakpastian ini tuh menyiratkan keraguan tentang masa depan. Kenapa? Karena kita tidak punya pengetahuan yang sempurna tentang masa depan itu. Uncertainty ini merupakan inti dari konsep risiko. Karena kalau kita udah tahu sesuatu pasti akan terjadi di masa depan, maka kita bisa bilang nggak ada risiko di situ. Kalau kita tahu misalnya rumah kita bakalan kebakaran jam 4 sore besok, atau kalau kita tahu di perjalanan pulang nanti kita bakal kena kecelakaan, maka di situ nggak akan ada risiko. Karena kita udah tahu kejadian itu bakal terjadi, itu sudah menjadi sebuah kepastian, udah certainty, bukan uncertainty lagi. Karena kita nggak punya pengetahuan tentang masa depan tersebut, maka bisa dikatakan bahwa kita ini hidup di lingkungan yang penuh dengan risiko, penuh ketidakpastian. Dan risiko itu ternyata selalu ada dan hidup berdampingan dengan manusia. Bahkan kalaupun kita melihat ke konteks asuransi jiwa, di situ juga ada uncertainty. Memang kematian itu merupakan sebuah kepastian gitu ya. Setiap orang pasti akan meninggal suatu hari nanti. Tapi di situ tetap ada unsur uncertainty, yaitu kapan meninggalnya. Kita nggak tahu kapan bakal meninggal. Disitulah konsep uncertainty dalam asuransi jiwa. Aspek risiko yang kedua adalah adanya level of risk atau tingkat risiko yang berbeda-beda. Ada suatu kejadian yang punya peluang lebih besar buat terjadi dibandingkan kejadian lainnya, karena kejadian tersebut punya tingkat risiko yang berbeda. Tingkat risiko ini biasanya diukur dalam hal frekuensi, yaitu seberapa sering suatu risiko terjadi, dan severity, seberapa parah dampaknya kalau risiko itu terjadi. Ukuran inilah yang bakal dipakai dalam proses manajemen risiko. Kita lihat pada aspek yang pertama, yaitu frekuensi. Coba kita bayangin ada rumah yang letaknya di pinggir sungai, yang dikenal sungai itu yang memang rawan buat meluap. Ada risiko di situ, risiko banjir ya. Ada keraguan mengenai kejadian di masa depan, yaitu apakah sungai itu akan meluap atau tidak. Dan kalau meluap, kapan terjadinya? Fakta bahwa sungai itu rawan meluap sudah meningkatkan kemungkinan terjadinya kerusakan. Sekarang coba bayangin ada rumah satu lagi gitu ya, jaraknya 100 meter dari pinggir sungai itu. Letaknya juga di dataran yang lebih tinggi, yang sedikit menanjak. Rumah kedua ini tentu mempunyai risiko banjir yang jauh lebih kecil karena letaknya yang cenderung lebih aman dibandingkan rumah pertama tadi. Sekarang kita lihat pada aspek yang kedua, yaitu severity. Penilaian kita mengenai tingkat risiko mungkin bakal berubah pas kita mempertimbangkan potensi nilai kerugian, nilai kerusakan, atau nilai kehancuran yang mungkin terjadi. Contohnya masih di kasus rumah yang tadi, yang pinggir sungai ya. Kalau rumah pertama yang letaknya dekat dengan sungai tadi nilainya 200 juta, sementara rumah kedua yang letaknya lebih jauh misalnya nilainya 900 juta, maka pandangan kita mengenai rumah mana sih yang mencerminkan risiko lebih tinggi mungkin juga akan berubah saat melihat potensi tingkat keparahan kerugian atau severity of loss-nya. Oleh karena itu, faktor-faktor terkait frekuensi dan severity itu harus dipertimbangkan dalam proses risk assessment. Frekuensi dan severity ini membentuk suatu hubungan, yaitu yang pertama adalah high frequency and low severity. Hubungan ini menunjukkan adanya kerugian yang bersifat high frequency and low severity, di mana ada banyak loss yang nilainya kecil dan cuma sedikit loss yang nilainya besar. Ini diilustrasikan pada grafik yang ditampilkan di slide ya. Hal ini bisa kita kaitkan ke misalnya asuransi kendaraan bermotor.
di mana ada banyak loss berupa kerusakan-kerusakan minor paling pada mobil ya, pada kendaraan tertanggung. Paling cuma sedikit loss yang nilainya besar atau bahkan sampai total loss. Hubungan antara kerugian high frequency dan low severity ini nggak hanya terbatas pada kerusakan harta benda. Faktanya ada riset yang dilakukan itu terkait kecelakaan di bidang industri dan ternyata juga menunjukkan pola yang mirip. Seperti yang ditunjukkan pada gambar segitiga Heinrich berikut. Segitiga ini dikembangkan tahun 1931 dan menunjukkan bahwa pada saat itu untuk setiap satu kecelakaan parah saat bekerja terdapat 30 kejadian minor dan 300 kejadian yang tidak menyebabkan cedera. Segitiga ini dibuat setelah melihat pada ribuan insiden di tempat kerja. Dan ada juga studi-studi lain yang dilakukan ternyata menunjukkan hasil yang serupa. Pola yang ditunjukkan adalah ada sedikit insiden fatal dan sangat banyak insiden minor. Lalu hubungan yang kedua itu adalah kerugian-kerugian yang bersifat low frequency and high severity, seperti yang ditunjukkan pada gambar berikut. Total jumlah kejadian ini mungkin nggak akan sebanyak yang ditunjukkan di gambar sebelumnya. Ya, di kasus ini, sejumlah kecil kejadian itu menyebabkan kerugian yang sangat besar. Contohnya, misal kecelakaan pesawat terbang, itu kan jarang banget terjadi gitu ya. Tapi saat terjadi, biaya kerugiannya sangat substansial. Tapi dengan adanya kemajuan teknologi sebenarnya sudah membantu buat mengurangi frekuensi kecelakaan si pesawat terbang ini. Perbedaan profil, frekuensi, dan severity ini sangat penting bagi penanggung. Karena mereka pasti mau bisnisnya itu sebisa mungkin terbebas dari fluktuasi pembayaran klaim yang dikeluarkan tiap tahunnya. Tren yang halus dalam pola perdagangan itu tentu bisa menarik investor untuk mendukung perusahaan asuransi. Perusahaan asuransi atau penanggung biasanya membuat keputusan berdasarkan seberapa banyak risiko yang bisa ia terima dengan melihat faktor frekuensi dan severity tadi. Penanggung punya berbagai cara dalam menghadapi risiko yang ditawarkan ke mereka kalau nilainya melebihi batas akseptasi perusahaan. Nanti kita akan pelajari apa aja cara-caranya itu di bab-bab berikutnya. Yang selanjutnya adalah konsep peril dan hazard. Konsep peril dan hazard ini adalah aspek terakhir ya dari sebuah risiko. Aspek ini terkait dengan penyebab suatu kerugian. Jadi apa bedanya sih peril dan hazard? Peril itu adalah sesuatu yang menyebabkan kerugian. Peril itu adalah peristiwanya. Sementara hazard adalah sesuatu yang memengaruhi dampak dari suatu peril kalau ia terjadi. Mungkin dari definisi itu sudah cukup jelas ya apa perbedaannya, tapi coba kita ambil beberapa contoh lah biar lebih jelas. Berarti contohnya peril, itu kan peristiwanya ya, berarti contohnya kebakaran, sambaran petir, nah, itu kan peristiwa, kejadian yang menyebabkan kerugian. Dan contoh hazard misalnya mobil sport yang harganya sangat mahal gitu ya, ini termasuk hazard dalam asuransi kendaraan bermotor. Hazardnya itu ada pada kemampuan si mobil itu buat ngebut, buat melaju dengan kecepatan tinggi. Yang artinya juga meningkatkan risiko kecelakaan. Dan harganya yang mahal dan desainnya yang keren gitu ya, juga meningkatkan risiko pencurian. Kemudian contoh moral hazard yang kedua misalnya liburan safari ke Afrika gitu misalnya. Di situ kan ada kondisi cuaca, kemungkinan ada juga penyakit lokal gitu ya, pandemi. Atau ada juga kita peluang cedera. Nah, itu semua memperbesar tuh tingkat kerugian yang mungkin terjadi. Maka ini termasuk hazard di asuransi travel. Lebih jauh lagi, hazard ini bisa kita bagi jadi dua, yaitu physical hazard dan moral hazard. Physical hazard itu adalah hazard yang terkait karakteristik fisik risiko dan segala dimensi yang bisa diukur dari suatu risiko. Contohnya misalnya proteksi keamanan di suatu toko. Semakin baik tingkat proteksi keamanannya, maka physical hazard-nya kita bilang semakin baik. Karena akan semakin bisa mencegah loss terjadi gitu. Kemudian yang kedua misalnya jenis konstruksi pada suatu harta benda, properti.
Semakin tinggi standar konstruksi yang digunakan, tentu maka semakin baik physical hazard untuk risiko kebakaran atau risiko gempa bumi, karena bangunan menjadi lebih tahan terhadap kerusakan. Kalau moral hazard itu adalah hazard yang muncul dari sikap dan perilaku seseorang. Di dalam asuransi biasanya ini terkait tindakan si orang yang diasuransikan atau tertanggung gitu ya. Tapi tindakan karyawan tertanggung dan tindakan masyarakat luas juga sebenarnya merupakan aspek dari moral hazard. Contohnya kecerobohan gitu ya. Kecerobohan seorang pengemudi mobil misalnya, nah itu kan bisa meningkatkan risiko terjadinya kecelakaan dan juga severity-nya. Kemudian ketidakjujuran, orang yang sebelumnya terbukti pernah membuat klaim palsu gitu ya, atau membesar-besarkan nilai klaim, itu mencerminkan moral hazard yang lebih buruk dibandingkan orang yang nggak pernah melakukan hal-hal tersebut. Kadang sulit sebenarnya bagi kita buat bisa ngebedain antara physical hazard dan moral hazard. Karena seringkali moral hazard yang buruk biasanya diiringi juga dengan physical hazard yang buruk. Contohnya nih, kecerobohan manajemen di suatu pabrik. Ini kan jelas terkait sikap dan perilaku gitu ya. Tapi ternyata mungkin aja di situ ada faktor fisik. Misalnya mesin-mesin yang nggak dijaga atau kurangnya kontrol terkait aturan gitu ya. Aturan dilarang merokok misal, ke karyawan tuh kurang ditegakkan. Dan juga jangan sampai kita punya kecenderungan buat berkesimpulan bahwa di suatu risiko ada moral hazard yang tinggi cuma karena risiko itu adalah risiko yang besar. Misalnya nih, pabrik kembang api gitu ya, contoh ekstrim aja nih. Misal pabrik kembang api, jelaskan itu bahwa risiko kebakaran yang sangat tinggi. Tapi jangan langsung berkesimpulan bahwa di situ pasti ada aspek moral hazard yang buruk juga. Begitu juga saat kita melihat seorang pengemudi misalnya yang mengendarai mobil sport, tadi kan tuh terkait hazard kan, mobil sport yang berperforma tinggi gitu ya. Jangan langsung kita berkesimpulan ada moral hazard yang buruk di sana. Memang sih statistik menunjukkan bahwa jumlah kecelakaan yang disebabkan oleh pengemudi muda memang lebih tinggi. Nah, tapi mobilnya itu sendiri sebenarnya masuk dalam kelompok yang terkena rate tinggi pastikan karena harga dan performanya. Kedua aspek itu adalah physical hazard karena bisa diukur. Tentu saja mungkin ada beberapa faktor yang mencerminkan moral hazard yang buruk. Misalnya tertanggung punya historic claim yang buruk gitu. Jadi jangan langsung berkesimpulan karena dia risiko yang besar, yang mahal gitu ya. Langsung kita simpulin dia punya hazard yang buruk gitu. Oke, demikian yang bisa saya coba sharing, saya coba jelaskan. Kalau kurang jelas, teman-teman bisa putar kembali videonya, ya. Atau biasa kalau ada yang mau ditanyakan, komen aja atau kirim email ke info@sekolahasuransi.com. Terima kasih, selamat belajar dan salam asuransi.